Production. Kembali lagi di Break the Glass Production. Kali ini kita akan berbicara mengenai Ikatan Muda Muhammadiyah. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Kembali lagi di Break the Glass Production. Kali ini kita akan berbicara mengenai Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Dan bintang kita atau narasumber kita pada kali ini adalah salah satu aktivis dari IMM Jatim, yaitu Diki Wahyudi, mahasiswa Magister Ilmu Politik Universitas Airlangga. Mas, piye kabare? Alhamdulillah baik. Jadi saya ini IMM nih. Menurut kalian apakah ada perbedaan dari IMM sekarang dari IMM sebelumnya? Langsung ini berarti Mas ya. Langsung. Saya jawab. Nah, kalau perbedaan sebenarnya ya tentu adalah ya perbedaan. Nah, karena pasti suatu organisasi itu kan pasti mengalami satu perubahan dan satu perbedaan tersendiri kan begitu. Cuman yang dimaksud dengan perbedaan itu yang mana Mas gitu? Entah ranah gerakannya atau seperti apa? Ini gerakannya dulu lah. Kalau gerakan sampai saat ini IMM konsisten mengawal berbagai kebijakan yang tidak memihak kepada publik gitu. Kemarin yang nggak lama juga IMM sempat menyikapi persoalan kenaikan harga pokok, terus kemudian wacana masa jabatan 3 periode presiden, ya IMM ikut andil untuk menyuarakan persoalan-persoalan kerakyatan gitu Mas. Kalau perbedaannya dulu ya hampir sama, mungkin lebih masif ya, lebih intens sekarang dalam proses pengawalan kebijakan publik yang itu memang meresahkan masyarakat. Itu sih Mas kalau dalam konteks gerakan gitu. Itu. Tapi terlepas daripada konteks gerakan, pencapaian apa yang IMM sudah lakukan gitu loh Mas? Yang selama sejauh ini sampean kan jadi pengurus yang sampean lihat itu ada pencapaian apa yang sudah dicapai? Kalau pencapaian mungkin tiap orang punya versi masing-masing Mas ya. Tapi kalau secara individu pencapaian dari IMM sendiri memang banyak Mas gitu. IMM itu ya dalam proses pengawalan kebijakan juga serius gitu loh. Kalau dibilang apa pencapaiannya dalam proses pengawalan kebijakan Mas, ya buktinya IMM bisa langsung kemudian memberikan pandangan-pandangan ke birokrasi ataupun ke pemerintah yang bersangkutan begitu. Memang betul mengawal, ataupun juga IMM saat ini ya kalau dibilang pencapaian ya serius gitu loh, serius dalam mengawal, baik itu dari tingkat bawah itu memang di jaring aspirasi. Itu mungkin salah satu perubahan yang ada Mas, mungkin bisa dilihat dari perubahan itu sendiri gitu. Pencapaian yang ada sampai kemudian ya saya bisa katakan secara pribadi juga ya IMM hari ini ya ibaratnya dinanti gagasan-gagasannya sama masyarakat maupun oleh pihak birokrasi ataupun pemerintah gitu. Sampai saat ini tentu ya selalu dinantilah karena dari kekonsistenan tadi itu Mas gitu. Itu sih. Kemarin aku dengar itu ya barusan launching dari kelompok IMM dan Cipayung lainnya, Rumah Kebinekaan ya Mas ya? Rumah Kebangsaan ya? Oh ya, Rumah Kebangsaan, ya. maaf. Itu apakah salah satu pencapaian yang dicapai atau seperti apa gitu yang Rumah Kebangsaan ini harapannya mungkin? Kalau itu ya mungkin nggak bisa saya ngomong itu pencapaian IMM Mas ya, karena di situ kan tergabung berbagai organisasi yang ada. Mungkin yang berkapasitas untuk membicarakan itu ya sebenarnya pengurus pusat lah Mas gitu. Cuman mungkin kalau dalam pandangan saya secara pribadi ya Rumah Kebangsaan itu bagian dari salah satu pencapaian IMM juga dengan teman-teman yang lain, karena di Rumah Kebangsaan itu kan merajut satu kebinekaan kan begitu Mas, perkumpulan ya pemuda-pemuda, perkumpulan organisasi-organisasi dan menjadi satu di situ. Dan ibaratnya ya semua ini kan punya budaya tersendiri kan gitu, punya karakteristik masing-masing
ya akhirnya di rumah kebangsaan itulah berkumpul jadi satu nomenklatur, berkumpul untuk membicarakan banyak hal, dan nomenklaturnya ya rumah kebangsaan itu kalau dalam perspektif saya secara pribadi. Gitu itu Mas, dan sempat viral juga sih rumah kebangsaan itu karena baru pertama kali juga gitu, dan sama Kapolri ya, sama polisi ya. oh nggak tahu kalau itu. Oh enggak. Nah tapi ya ya bagi saya itulah ya, saya mengapresiasi baik adanya rumah kebangsaan itu. Ibaratnya kita berkumpul jadi satu tadi itu kalau ngomong soal rumah kebangsaan gitu. Itu sih Mas. Oke. Kalau gitu mungkin aku nanya ini sih, menurut Diki ini ya Mas Diki ya, dari IMM itu bagaimana melihat pemerintahan sekarang ini? Ketika mengawal pemerintahan ini apa yang dilihat? Apakah pemerintah sekarang ini lebih baik demokrasinya, atau ada masalah di dalam negara ini sehingga pengawalan yang sekarang itu berbeda dari periode presiden berikutnya sebelumnya? Ya kalau persoalan pengawalan sih sebenarnya nggak ada yang spesial Mas ya, cuman mungkin periodenya aja yang berbeda kan begitu. Kalau ditanya apa yang spesial ataupun apa yang berbeda, sebenarnya saya tegaskan bahwa ketika IMM bergerak itu ya berarti ada suatu hal yang memang itu urgent dan butuh untuk disikapin gitu Mas. Saya yakin kalau semisal pemerintahan itu baik ya IMM akan mengapresiasi kan begitu. Tapi kalaupun pemerintahan itu ada yang kurang ya wajib hukumnya IMM itu yang memberikan aspirasi, sederhananya begitu Mas, memberikan soal masukan-masukan kerakyatan yang ada, karena apa yang dibicarakan, apa yang diusulkan oleh IMM khususnya oleh kader-kader IMM bagi saya nggak mungkin asal gitu loh, pasti ada beberapa kajian akademisnya dan sebagainya, dan itu ada think tanknya lah ya. Iya, kajian akademis itu bukan think tank, bukan hanya persoalan think tanknya Mas, tapi kajian akademis itu memang jadi salah satu tradisi di IMM gitu loh, untuk menyikapi suatu hal kan begitu. Karena nggak bisa dalam penyikapan itu tanpa kajian akademis ya IMM nggak mungkin lah kan begitu, pasti ada kajian akademisnya baru menyikapin gitu Mas. Tapi kalaupun pemerintah itu baik ya pasti diapresiasi kan gitu, nggak mungkin juga nggak diapresiasi dong. Yang terakhir ini baik Pak Jokowi ke Ukraina ini. Nah itu belum tahu lah begitu, itu misi presiden kan, sendiri untuk ngomong soal perdamaian kan gitu. Padahal gagal ya itu Mas. Gagal kalau ditanya persoalan sikap ya sampai hari ini belum bersikap. Belum ya? Kan nggak tahu juga, saya nggak bisa ngomong juga kan begitu. Iya. Itu sih Mas. Ya. Tapi kalau kemarin ini saya bertemu dengan teman-teman dari Cipayung Plus untuk membicarakan mengenai Cipta Kerja. Kalau menurut Mas Diki sebagai perwakilan IMM, untuk isu yang terakhir nih Cipta Kerja itu apakah ada pandangan? Ya kalau undang-undang Cipta Kerja ya mungkin sudah disikapi sama teman-teman. Kalau saya kan nggak berani mewakili juga Mas, mungkin saya di sini kan juga atas nama pribadi dan orang-orang tahu dengan sendirinya kan kalau saya ini memang kader dan juga bergelut di ranah organisasi itu kan gitu. Cuman pasti kalau ngomongin soal undang-undang Cipta Kerja ya pasti ada kajian dan disikapin, pasti itu IMM akan menyikapin. Atau isu-isu hangat sekarang mengenai RKUHP ya pasti IMM akan menyikapin. Yang urusan ini ya pasti dalam waktu dekat saya yakin lah insyaallah pasti akan menyikapi persoalan kebangsaan itu. Tetap mengawal gitu Mas, karena nggak mungkin juga IMM akan melepas persoalan kerakyatan itu tadi gitu, setahu saya begitu yang saya bergelut gitu. Itu sih. Jadi ya terima kasih buat sudah sharing ya tentang mengenai IMM dan perjuangannya. Dan saya rasa ceritanya sampean ini bakal jadi semangat lah buat adik-adik lainnya yang bergelut di UMM bahwa di dalam organisasi ini
bukan hanya masalah untuk mendapatkan jaringan, koneksi atau teman, Ya, tapi adalah bagaimana kita belajar bersama-sama untuk berempati pada negara ini, betul. mengawal pada negara ini, memberikan hormat di mana tempatnya ya. Betul. Karena juga ini Mas, lupa saya menyampaikan juga, kalau ngomong soal Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, dia memang bergerak di 3 ranah sebenarnya Mas. Bergerak di ranah kemahasiswaan juga, bergerak juga di ranah kemasyarakatan, dan bergerak juga di ranah soal keagamaan juga kan begitu. Berarti masuk di UMM ini nggak hanya belajar empati, tapi juga itu ya bergerak di antara Iya betul, karena titik tekannya mahasiswa, keagamaan dan juga keilmuannya. iya betul, itu harus ditopang sama kader-kader dari awal dia menjadi kader kan gitu. Karena intelektualitas, religiusitas dan humanitas itu jadi melekat di kader-kader IMM, insya Allah se-Indonesia begitu. Amin. Siap. Terima kasih Mas Diki untuk waktunya.